Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan kembali pembelajaran jarak jauh pada tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan, pada mata pelajaran PPKN. Jadi materi kita masih sama ya nak, dengan minggu yang lalu, yaitu tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, sekarang kita masuk ke perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Jadi, perlu kita pahami bahwa hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan segala sesuatu yang didapat serta harus dilaksanakan oleh setiap manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika kita melaksanakannya, harus penuh dengan tanggung jawab. Jadi, ingat ya, setiap manusia itu memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Nah, di sini ada contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama, hak. Hak kita sebagai warga masyarakat memperoleh udara yang bersih. Lalu, bagaimana caranya kita memperoleh hak udara yang bersih? Dengan melakukan sebuah kewajiban. Kewajibannya apa? Menjaga kebersihan lingkungan. Jadi kalau kita nggak menjaga kebersihan lingkungan, tidak akan mungkin kita memperoleh udara yang bersih. Jadi apa yang kita dapatkan, itu juga tergantung dengan kewajiban kita. Nah, kalau tanggung jawab, apa tanggung jawab kita? Melakukan kerja bakti. Jadi kalau ada di lingkungan kamu kerja bakti untuk membersihkan lingkungan, nah kita harus bertanggung jawab melakukannya. Kemudian apalagi hak kita yang lain? Mendapatkan nilai yang bagus. Nah, ini misalnya di sekolah. Ketika kamu mendapatkan nilai yang bagus, maka kewajibannya adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi nggak mungkin tidak belajar dengan sungguh-sungguh, tapi kamu mendapatkan nilai yang bagus. Tentu orang yang belajar dengan sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan haknya, mendapat nilai yang bagus. Nah, tanggung jawab kita apa? Dengan melaksanakan piket kelas. Jadi, sebagai siswa-siswi yang sudah ada dibuat jadwalnya untuk piket, berarti dia harus bertanggung jawab untuk melaksanakan piket kelas. Nah, sekarang kita masuk ke hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Jadi, ada hak kita, kemudian ada kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Masih sama ya materinya. Jadi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penerapan hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita lakukan dengan seimbang. Tujuannya apa? Untuk membuat hidup menjadi harmonis. Jadi hidup kita akan harmonis kalau kita melakukan hak dan kewajiban itu penuh dengan tanggung jawab dan seimbang. Nah, ini sudah ada contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Ini contohnya kerja bakti ya. Jadi kewajiban kita yaitu membersihkan lingkungan. Tanggung jawab kita bisa membersihkan selokan, kemudian mengumpulkan sampah. Hak kita merasakan lingkungan yang bersih dan indah serta bebas dari penyakit. Jadi kalau lingkungan kita bersih, tentu kita bebas dari penyakit. Tapi kalau kita biarkan lingkungan kita itu kotor-kotor, nah kita bisa kena penyakit. Kemudian di sini dari gambar ini dapat kita lihat musyawarah pembagian jadwal Siskamling. Ya, ada jadwalnya ya pada kegiatan Siskamling. Nah, kewajiban kita apa? Mengikuti tata tertib musyawarah. Jadi kalau ada musyawarah, ada peraturannya dong. Nah, ketika ada peraturannya, kita harus mengikuti peraturannya dengan baik. Kemudian tanggung jawab kita apa? Menghargai pendapat orang lain dan menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Jadi ketika ada musyawarah, kita harus menghargai pendapat orang lain, bukan hanya pendapat kita saja yang harus diterima.
Terus hasil musyawarah itu kalau misalnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, harus kita terima dengan lapang dada. Hak kita apa? Hak kita mengajukan pendapat. Kita bebas mau ngasih pendapat apa saja. Tapi dengan syarat tadi. Harus menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Ya, paham ya sampai sini anak-anak? Nah, sekarang kita masuk nilai-nilai penting dalam musyawarah. Jadi, ketika ada kegiatan musyawarah, ada nilai-nilai pentingnya. Nah, dalam musyawarah, kita mendengar pendapat yang berbeda-beda atau bahkan saling bertentangan kan? Ada pendapatnya si A begini, pendapatnya si B begini, bahkan saling bertentangan. Nah, oleh karena itu, musyawarah harus dilandasi dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Ingat ya, musyawarah harus dilandasi dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Artinya kalau kekeluargaan nanti saling mengasihi dong gitu kan, nggak saling emosi. Nah, di sini ada nilai-nilai penting dalam musyawarah, yaitu yang pertama ada kebersamaan. Nah, itu kan bersama kan, sama-sama mengeluarkan pendapat, terus hasilnya nanti untuk bersama-sama, dan kegiatan ini dilakukan untuk kepentingan bersama. Nah, nilai pentingnya adalah kebersamaan. Terus kebebasan berpendapat, kita diberikan kebebasan berpendapat dalam musyawarah. Kemudian menghargai orang lain. Melalui musyawarah kita belajar bagaimana kita bisa menghargai pendapat setiap orang. Kemudian persamaan hak dan berjiwa besar. Jadi hak kita sama, hak kita bisa mengeluarkan pendapat. Kalau berjiwa besar, kita bisa menerima hasil atau menerima pendapat orang lain. Kemudian lapang dada menerima hasil musyawarah. Tentu dalam musyawarah kita harus lapang dada menerima hasilnya. Terus tanggung jawab untuk melaksanakan hasil musyawarah. Nah, ketika musyawarah selesai, jadi hasilnya harus dilakukan bersama-sama dengan penuh tanggung jawab. Ya. Nah, kita masuk tanya jawab ya anak-anak supaya menambah pengetahuan kamu. Pertama, berikut yang bukan contoh tanggung jawab sebagai masyarakat adalah A. Melakukan kerja bakti, B. Melaksanakan ronda malam, C. Mendapatkan hadiah lomba, D. Menjaga kerukunan antar sesama masyarakat. Jawabannya yang mana, Nak? Ini yang bukan ya. Tentu melakukan kerja bakti itu adalah ya tanggung jawab ya. Kemudian melaksanakan ronda malam itu tanggung jawab juga. Mendapatkan hadiah lomba itu apa tuh? Itu hak. Jadi yang bukan itu jawabannya adalah C. Pertanyaan yang kedua, tuliskan hak dan kewajiban saat kegiatan yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Ini gambar apa ya? Ini gambar musyawarah. Nah, dari tadi kita sudah membahas tentang musyawarah. Apa yang menjadi hak dan kewajiban? Nah, kita jawab sama-sama ya. Nah, jawabannya hak mengajukan usul saat diskusi. Kemudian kewajibannya menghormati usul orang lain dan menerima hasil keputusan dengan lapang dada. Ini ya, hak dan kewajiban kita. Pertanyaan ketiga, sebutkan nilai-nilai penting yang ada dalam musyawarah. Nah, tadi sudah ada nilai-nilai penting. Sudah Ibu sampaikan, masih ingat nggak? Nah, jawabannya adalah yang pertama kebersamaan, toleransi, kemudian lapang dada. Toleransi saling menghargai ya. Nah, anak-anak, sampai sini saja pembelajaran kita. Kamu tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita tidak ada tugas dulu. Oke, bye-bye anak-anak.